Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nastiti Lutfi Ramadhani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGPAUD dengan NPM 10030218039 akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Pembelajaran Al-Quran Metode Umi pada Anak Usia Dini di kelompok A, PG, dan TK Bin Hasan Cianjur. Latar belakang penelitian. Menanam nilai agama yang baik sejak usia dini akan menjadi fondasi awal yang kuat untuk kehidupan seorang anak. Salah satu aspek pada nilai agama adalah Al-Quran. Pendidikan Al-Quran yang diajarkan dengan baik dan tepat akan menghasilkan kualitas anak-anak yang baik dan dalam membaca dan memahami Al-Quran. Hasil riset Institut Ilmu Quran pada tahun 2018 menunjukkan 65% Muslim buta huruf Al-Quran. Artinya, hanya 35% Muslim yang melek Al-Quran di negara Indonesia yang merupakan mayoritas umat Muslim. Untuk menghasilkan anak-anak dengan kualitas membaca Al-Quran yang baik, maka dibutuhkan metode pembelajaran Al-Quran yang sistematis dan terencana. Saat ini, sudah banyak metode pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Metode Umi menjadi salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang digunakan oleh TK Bin Hasan Cianjur. Pada kelompok A, siswa sudah mampu membaca huruf hijaiyah dengan menerapkan huruf yang baik dan benar. 7 dari 13 anak sudah naik menjadi jilid 2, 11 dari 13 anak sudah mencapai target hafalan 10 surat dalam juz 30, yaitu surat An-Nas sampai surat Al-Fil. Pada penelitian awal, terlihat bahwa pembelajaran Al-Quran dengan metode Umi di kelompok A berjalan secara teratur dan sistematis. Maka peneliti terketahui bagaimana metode Umi ini diterapkan pada pembelajaran Al-Qurannya. Sehingga pada anak usia kelompok A tersebut, sebagian besar dari mereka sudah mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar, bahkan memiliki jumlah hafalan surat dalam juz 30 yang tidak sedikit, serta hafalan doa dan hadis. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Al-Quran metode Umi? 2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Quran metode Umi? 3. Bagaimana evaluasi yang diterapkan dalam pembelajaran Al-Quran metode Umi? 4. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembelajaran Al-Quran metode Umi? Kajian teori yang digunakan. Yang pertama ada dasar pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Yang kedua, tujuan pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Yang ketiga, macam-macam metode pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Di antaranya ada metode Baghdadiyah, Qiraati, Al-Barqi, dan Iqra. Pedoman pengajaran Al-Quran untuk anak usia dini, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran, ruang lingkup bahan pembelajaran hafalan surat pendek. Metode penelitian. Pada pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan yakni ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer terdapat informan, yaitu kepala sekolah, koordinator metode Umi, guru Al-Quran kelompok A, dan orang tua. Sekunder yaitu dokumentasi. Teknik pengumpulan data yaitu observasi yang dilakukan pada proses pembelajaran Al-Quran dengan metode Umi di kelompok A, wawancara kepada informan, dan dokumentasi hasil penelitian lapangan. Prosedur analisis data yang digunakan yakni reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian. Pada perencanaan, guru sudah melalui 3 tahap persiapan sebelum bisa mengajar Al-Quran metode Umi, yaitu tahsin, tasfih, dan sertifikasi. 5 dari 6 guru di Bin Hasan Cendekia sudah tersertifikasi. Terdapat rencana pelaksanaan pembelajaran sekaligus target capaian pembelajaran yang diberikan kepada anak. Yang ketiga, persiapan yang dilakukan guru sebelum pembelajaran yaitu menyiapkan materi, menyiapkan alat peraga dan media, dan menyiapkan kelas. Target pembelajaran Al-Quran kelompok A yaitu buku pembelajaran metode Umi jilid 1 dan 2 serta hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Fil. Waktu pelaksanaannya yaitu hari Senin sampai Kamis dengan alokasi waktu 60 menit setiap pertemuan. Pembagian kelas disesuaikan dengan tingkatan kelompok dan jilid Umi. Kelompok A mempelajari jilid 1 dan 2. Model pembelajaran yang digunakan yaitu klasikal individual. Medianya ada alat peraga metode Umi untuk guru dan buku pembelajaran Umi jilid 1 dan 2 untuk siswa.
Materi yang diberikan yaitu terdapat pada buku pembelajaran metode UNI. 7 tahapan pembelajarannya yaitu pembukaan, persepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, latihan keterampilan, evaluasi, serta penutup. Kondisi lingkungan dan sarana mendukung untuk terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Evaluasi. Evaluasi untuk guru dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Terdapat progress report yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak secara berkala. Evaluasi pada anak dilakukan untuk menilai perkembangan pembelajaran Al-Quran. Aspek yang dinilai adalah kesesuaian pelafalan hijaiyah, keterampilan dalam membaca huruf sambung, format penilaian terdapat pada buku prestasi yang digunakan juga sebagai buku penghubung dengan orang tua. Setelah tuntas pembelajaran dalam 1 jilid, anak akan melalui ujian kenaikan jilid. Hasil yang dirasakan orang tua dengan penggunaan metode UNI ini, anak mengalami peningkatan dalam membaca huruf hijaiyah serta hafalan suratnya. Hambatan yang ditemukan, yang pertama, anak yang sulit menerima pembelajaran, anak yang mudah teralihkan fokusnya, dan orang tua yang sulit untuk bekerja sama dengan orang tua. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.